Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan analisis fundamental dan teknikal dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Tak kenal maka tak sayang, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Trinova Agnesia. Yang kedua ada Mayang Hermanda Anggraini. Yang ketiga ada Anastasia Ginting. Yang keempat ada Levia Emiko Damanik. Dan yang terakhir ada Putu Zeni Chandrika. Oke, pada profil perusahaan di sini saya yang akan menjelaskan. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau disingkat juga BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bey Arya Wirjaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895. Kepemilikan ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dengan komisaris utamanya Kartika Wirjoatmodjo dan direktur utamanya yaitu Sunarso. Di sini kita memiliki dua agenda, yaitu yang pertama analisa fundamental. Di sini akan menjelaskan meliputi rasio laporan keuangan BRI. Yang kedua, analisa teknikal. Di sini akan membahas meliputi kondisi, rencana pembelian, posisi pada akhir minggu setelah pembelian, dan analisis moving average. Oke, di sini kita akan membahas analisa fundamental terlebih dahulu. Adapun isu yang terkait dari BRI bagi dividen pada tahun 2021 itu sebesar 26,4 triliun dengan naik sebesar 76,17% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Berkat kinerja positif dari Bank BRI memperoleh laba bersih sebesar 3 triliun di tahun 2021. Dividen yang akan dibagikan kurang lebih sekitar 174.000 per lembarnya. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 76,17% dibandingkan dividen per lembar saham pada tahun 2020, yaitu sebesar 98.000 per lembarnya. Aset perusahaan dibagi beberapa aset. Yang pertama itu ada kas sebesar 32 miliar pada tahun 2020 dan 19 miliar pada tahun 2021. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terus yang kedua ada giro pada Bank Indonesia. Pada tahun 2020 itu sebesar 51 miliar dan tahun 2021 itu sebesar 49 miliar. Pada aset yang lainnya itu ada giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek yang diperdagangkan, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan akseptasi, tagihan derivatif, pinjaman yang diberikan, beberapa piutang, dan beberapa pembiayaan lainnya. Adapun investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Dan di sini ada aset tetap. Aset tetap pada tahun 2020 yaitu sebesar 32 miliar dan pada tahun 2021 sebesar 46 miliar. Ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Aset lainnya pada tahun 2020 itu sebesar 27 miliar dan pada tahun 2021 sebesar 34 miliar. Ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga. Berdasarkan dari beberapa aset sebelumnya, dijumlahkan yaitu pada tahun 2020 itu sebesar 1 triliun 511 juta rupiah dan pada tahun 2021 itu sebesar 1 triliun 619 juta rupiah. Pada aset perusahaan terlihat aset yang diperoleh
meningkat sekitar 6,6% dari tahun sebelumnya. Hal ini dinilai baik karena adanya peningkatan jumlah aset yang lainnya. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anastasia Ginting. Selanjutnya kita masuk kepada liabilitas perusahaan. Di liabilitas perusahaan sendiri pada PT BRI itu terdiri dari liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Nah, di bagian liabilitas sendiri terdiri dari yang namanya simpanan nasabah. Nah, di simpanan nasabah ini terdiri lagi menjadi giro, giro wadiah, tabungan, tabungan wadiah, dan deposito berjangka. Kemudian ada yang namanya liabilitas derivatif, kemudian pinjaman yang diterima, dan efek yang diterbitkan. Kemudian ada juga yang namanya pinjaman subordinasi. Nah, pada jumlah liabilitas pada tahun 2020 itu sekitar 1,27 triliun dan ini mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 1,33 triliun. Pada liabilitas ini terdapat peningkatan sebesar 4,56%, yang dimana menjadi 1,33 triliun. Hal ini dapat dinilai kurang baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke modal perusahaan. Di modal perusahaan dari PT BRI sendiri atau ekuitasnya itu terdiri dari yang namanya ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, pada jumlah ekuitas dari Bank BRI sendiri pada tahun 2021 itu sekitar 199,91 miliar dan ini mengalami peningkatan menjadi 280,28 triliun pada tahun 2021. Meningkatnya ini sebanyak 28,67%, yang dimana ini dipandang baik karena dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam pengembangan usaha. Selanjutnya masuk ke dalam analisa laba rugi. Di analisa laba rugi ini kita menganalisis di bagian pendapatan dan beban operasional, dan ada juga nanti yang namanya pendapatan dan beban bukan operasional. Di bagian pendapatan dan beban operasional ini terdiri dari yang namanya pendapatan asuransi, beban asuransi, pendapatan sekuritas, pendapatan operasional lainnya, dan pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai, pembentukan kerugian penurunan nilai, dan beban operasional lainnya. Sedangkan di pendapatan dan beban bukan operasional itu terdiri dari pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak, laba rugi yang dapat diatribusikan, laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan, dan laba rugi per saham. Pada laba rugi ini terlihat peningkatan laba yang sebelumnya 14,15 triliun menjadi 19,07 triliun. Hal ini dinilai sangat baik karena berkemungkinan perusahaan dapat memberikan dividen yang sesuai untuk para investor. Nah, di sini juga kami melakukan penghitungan rasio dari laporan keuangan. Yang pertama itu ada yang namanya earning per share atau yang disingkat dengan EPS. Nah, rumus penghitungannya yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar, di mana laba bersih itu 9,07 triliun dibagi dengan 150,04 triliun, di mana nanti hasilnya itu yaitu 127,09. Selanjutnya itu return on asset atau yang disingkat dengan ROE, di mana rumus penghitungannya itu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset, di mana laba bersihnya itu 19,07 triliun dibagi dengan 1.619 triliun, di mana hasilnya itu 0,0117. Selanjutnya rasio perhitungan return on equity atau ROE, di mana rumus penghitungannya itu laba bersih setelah pajak dibagi dengan modal perusahaan, di mana laba bersih setelah pajaknya itu 5,71 triliun dibagi dengan 41,05 triliun, di mana nanti hasilnya itu 0,1392. Selanjutnya ada yang namanya total debt to asset ratio,
di mana rumus penghitungannya yaitu total hutang dibagi dengan total aset, di mana total hutang itu 5,715 triliun dibagi dengan 1.619 triliun, yang nanti hasilnya didapatkan yaitu 0,00352. Selanjutnya itu akan dilanjutkan dengan rekan saya, Levia Emiko. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa teknikal. PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan dengan market capitalization sebesar 693,613 triliun rupiah. Posisi harga di Rp4.610. Di summary-nya di profit close-nya ada 4.610 dan di open harga 4.640 dan di volume ada 112.327.600 dan di one year-nya ada target ES-nya ada 5.059.80. Di laporan rasio keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2021 dapat kita lihat di return on asset atau ROA ada 0,70 ada 2,72 di 2,72% di tanggal 31 Desember 2021 lebih kecil dari 31 Desember 2020 ada 1,98%. Nah, di return on equity ROE-nya ada 16,87%, lebih kecil dari tahun 2020, lebih besar dari tahun 2020 ada 11,05%. Nah, kalau di net interest margin atau NIM ada 6,89% di tahun 2021, lebih besar dari tahun 2020 ada 6,0%. Nah, di yang ke-11 ada cost to income atau rasio atau CIR ada 43,26 di tahun 2021, lebih kecil dari tahun 2020 ada 45,40%. Dan di loan to deposit ratio atau LDR ada di tahun 2021 itu 83,67 dan di tahun 2020 ada 83,66%. Nah, di ketentuan penyediaan modal minimum atau KPMM dan capital adequacy ratio atau CAR pada tanggal 31 Desember 2020 rasio keuangan ada 20,61% dan pada tanggal 31 Desember 2021 ada rasio keuangan 25,28%, mengalami peningkatan sebesar 4,67%. Nah, menurut standar ketentuan dari CAR atau persentase tahun 2020 sampai 2021 merupakan persentase sehat dan aman. Rumus dari KPPM atau modal inti per aset tertimbang menurut risiko dan ketentuan standar KPMM lebih besar dari 14%. Semakin berisiko bank, maka minimum CAR semakin tinggi. Di slide aset produktif dan non-produktif, di produktifnya aset berupa penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dan di aset non-produktif aset bank selain aset produktif yang tidak dapat memperoleh penghasilan, dan aset bermasalah memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan laporan rasio keuangan di atas pada tanggal 31 Desember 2020
ada 1,82% dan pada 31 Desember 2001 ada 1,77%. Dari data ini dapat diketahui setahun selanjutnya persentase mengalami penurunan 0,05%. Hal ini menandakan risiko dari aset ini lower as beda. Sebaliknya, jika persentase semakin besar, maka semakin banyak porsi aset bermasalah. Selanjutnya, di cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan terhadap aset produktif atau CKPN. CKPN ini merupakan cadangan yang dibentuk bank untuk mengantisipasi akibat penamaan dana dalam aset produktif. CKPN terbagi dua periode. Di 31 Desember 2020 itu ada sebesar 5,42% dan di 31 Desember 2021 ada sebesar 6,16%. Selisih dari kedua tahun ini ada 0,74%. Semakin besar nilai CKPN dapat membuat ekspektasi kredit macet semakin besar. Hal ini membebani keuntungan dari bank dan berpengaruh menurunnya CAR atau KPMM. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jenny. Selanjutnya ada kondisi. Yang pertama, untuk Bollinger Bands. Bollinger Bands digunakan untuk menentukan kondisi pasar apakah overbought atau oversold. Di sini posisi harga berada di atas batas median atau batas tengahnya, di mana batas tengahnya adalah 4.641. Yang kedua untuk Donchian Channel, di mana Donchian Channel ini untuk menunjukkan batas atas dan bawah dari tren visual. Untuk posisi harga ini berada di atas batas tengah atau median dari Donchian Channel. Selanjutnya ada RSI. RSI digunakan untuk menunjukkan kondisi pasar. Pada posisi harga ini, RSI-nya berada di angka 49,55, yang artinya ada kemungkinan downtrend karena garis berada di bawah skala 50. Selanjutnya, untuk MACD line, yaitu dirancang untuk mengidentifikasi tren. Pada posisi harga ini berada di bawah sinyal line dan bernilai negatif. Tetapi untuk batas tengah dan batas atas dari MACD-nya bernilai positif, sehingga masih terdapat kemungkinan akan terjadi golden cross. Selanjutnya, rencana pembelian. Yang pertama ada pivot point, digunakan rumus harga tertinggi ditambah harga terendah ditambah harga penutupan dibagi 3, sehingga didapat nilai pivot point-nya sama dengan Rp4.630. Yang kedua, level resisten 3. Digunakan rumus harga tertinggi ditambah 2 dikali pivot point dikurang harga terendah, didapatkan nilainya sama dengan 4.750. Yang ketiga, level resisten 2. Digunakan rumus pivot point ditambah harga tertinggi dikurang harga terendah, sehingga didapat nilai R2-nya sama dengan 4.720. Yang keempat, level resisten 1, digunakan rumus 2 dikali pivot point dikurang harga terendah, sehingga didapat nilai R1-nya sama dengan 4.660. Yang kelima, level support pertama, digunakan rumus 2 dikali pivot point dikurang harga tertinggi, sehingga didapat nilai S1-nya sama dengan 4.570. Yang keenam, level support kedua atau S2 digunakan rumus pivot point dikurang harga tertinggi dikurang harga terendah, sehingga didapat nilai S2-nya sama dengan 4.540. Yang ketujuh, level support ketiga digunakan rumus harga terendah dikurang 2 dikali harga tertinggi dikurang pivot point, sehingga didapat nilai S3-nya sama dengan 4.480. Selanjutnya, komposisi pembelian.
Jika kita membeli saham sebanyak 10 lot pada posisi S1, maka harga yang didapat adalah Rp4.570.000. Selanjutnya, jika kita membeli saham sebanyak 20 lot di posisi S2, maka harganya adalah Rp9.080.000. Jika kita membeli saham sebanyak 30 lot di posisi S3, maka harga yang didapat adalah Rp13.440.000. Selanjutnya, rencana target pelepasan. Di sini kita menginginkan keuntungan sebesar 5%. Untuk posisi target pertama, kita menjual saham 10 lot dengan harga Rp4.798.500. Untuk posisi target kedua, sebanyak 15 lot dengan harga Rp7.150.500. Posisi target ketiga, sebanyak 20 lot dengan harga Rp9.408.000. Selanjutnya, posisi pada akhir minggu setelah pembelian. Pada kondisi akhir minggu ini, saham berada dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, hampir menembus garis tengah Bollinger Bands di harga 4.655. Kedua, hampir mencapai batas tengah Donchian Channel di harga 4.655. Yang ketiga, RSI mengindikasi nilai di atas 30, maka artinya masih ada peluang kenaikan pembelian. Yang keempat, MACD line berada di bawah sinyal line, yaitu bernilai negatif, dan terlihat kemungkinan akan terjadi golden cross. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mayang Hermanda. Baik, selanjutnya adalah analisa moving average. Analisa moving average ini dilakukan dari Oktober 2021 sampai dengan 13 April 2002 dengan interval selama 1 hari. Garis merah itu adalah SMA 20 atau Small Moving Average yang diamati selama 20 hari. Garis ungu adalah SMA 50 atau Small Moving Average yang diamati selama 50 hari. Selanjutnya, untuk menentukan posisi harga yang saat ini digunakan itu menggunakan garis SMA 20 dan garis SMA 50. Trend bearish ini adalah kondisi ketika harga saat ini di bawah garis moving average. Trend bullish adalah kondisi harga saat ini yang di atas garis moving average. Untuk trend bullish dapat dilihat pada bulan Oktober 2020 dan Februari 2021. Trend bearish terjadi pada Desember 2021. Next. Pilihan tren harga ini perlu diperhatikan ketika investor ingin membeli suatu saham. Mengamati pergerakan rata-rata dilakukan selama 20 hari dan 50 hari. Golden cross terjadi ketika garis SMA 20 memotong ke atas garis SMA 50. Akan terjadi perubahan tren dari tren bearish ke tren bullish. Dead cross itu terjadi ketika garis SMA 50 memotong ke atas garis SMA 20. Hal ini akan terjadi perubahan tren dari tren bullish menjadi tren bearish. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat golden cross ini terjadi ketika garis SMA 20 memotong ke atas dari garis SMA 50. Hal ini dapat dilihat pada bulan Oktober dan di bulan Februari 2002. Dead cross adalah ketika garis SMA 20 ini garis SMA 50 memotong ke atas garis SMA 20. Next. Kesimpulan dari keseluruhan analisa fundamental dan analisa teknikal yang kami dapat, berdasarkan hasil analisis fundamental, kami dapat menyimpulkan bahwa saham dari Bank BRI cukup baik untuk dibeli investor, dilihat dari meningkatnya jumlah aset, modal perusahaan, dan laba dari perusahaan. Jika berdasarkan analisis teknikal, tidak disarankan untuk membeli saham pada level resistance 3. Hal ini dikarenakan ketika harga saham sudah mencapai
batas tertinggi level resistance yaitu R3 dengan harga 4.750, maka harga berpotensi menjadi support atau harga akan turun. Investor juga disarankan untuk membeli saham ketika harga berada pada level support 3. Hal ini dikarenakan ketika harga saham mencapai batas terendah level support yaitu S3 dengan harga 4.480, maka harga tidak akan turun lagi dan berpotensi akan naik. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Trinova. Baik, dikarenakan presentasi kami sudah selesai, kami mohon maaf ketika ada kata atau perkataan kami yang salah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.